warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir dari kelompok 2. Dan juga ada teman saya Muhammad Fadlika Happy dan Arini Novalia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang BIOS dari laptop Acer Aspire E5 475G. Ini dia. Oh iya, sebelum itu, untuk laptop Acer, ketika kita menghidupkan laptopnya, kita segera memencet tombol F2 agar bisa masuk ke BIOS-nya. Kita langsung saja ke menu BIOS dari laptop Acer E5 475G. Dan ini adalah menu information. Yang pertama ada CPU info, yaitu Intel Core i5 7200 CPU 2,5 GHz. Itu adalah info dari CPU-nya. Yang kedua adalah sistem BIOS version, yaitu versi dari BIOS. Dan ada GOP version, Intel GOP driver, dan ada HDD model name. HDD model name ini adalah nama model HDD-nya, dan juga ada serial number dari HDD. Dan juga ada HDD 1 model name. HDD ini adalah hard disk, dan ATAPI model name. ATAPI itu adalah Advanced Technology Attachment Packet Interface. ATAPI adalah cara untuk perangkat CD-ROM dan perangkat tape untuk terhubung ke komputer. Dan untuk serial number itu adalah serial number dari laptop tersebut. Dan ada total memory. Total memory itu adalah memori dari laptop ini atau RAM. Untuk SATA mode itu ASCII. Bagi pengguna komputer maupun laptop, seringkali kita menjumpai SATA mode pada settingan BIOS sebelum melakukan proses instalasi operating system. SATA mode digunakan untuk pemilihan hard disk mode di BIOS pada SATA mode. ASCII digunakan pada perangkat komputer atau laptop dengan tipe operating system 64 bit. Kita lanjut ke ini ada produk name-nya itu Acer, sudah saya jelaskan tadi. Dan ada ini adalah produk name-nya Aspire E5 475G, dan manufacturer name-nya adalah Acer. Manufacturer name itu adalah nama pabriknya. Ke mode main. Di sini ada sistem time, yaitu waktu sekarang, waktu yang sekarang. Sistem date itu adalah tanggal yang sekarang. Dan network boot itu adalah network atau biasa disingkat dengan netboot. Itu proses memboot komputer dari jaringan daripada drive lokal. Metode booting ini dapat digunakan oleh router, workstation tanpa disk, dan komputer yang dikelola secara terpusat seperti komputer publik di perpustakaan dan sekolah. Di sini network bootnya saya matikan saja. Dan ada juga F12 boot mode. F12 boot mode ini adalah ketika kita mengklik F12 maka dia akan masuk ke menu BIOS-nya juga. Terus ada wake on LAN atau wall, itu adalah solusi perangkat keras atau perangkat lunak yang membangunkan komputer Anda dari jarak jauh dari mode daya rendah atau mode off. Komputer harus memiliki koneksi internet dan dicolokkan ke daya agar wake on LAN atau wall ini berfungsi. Dan ada touchpad itu adalah yang ada di bawah keyboard ini. Dan saya setting basic. Ada lead open resume, saya enable kan. Dan ada di 2D recovery atau disk to disk recovery. Disk to D recovery digunakan sebagai upaya terakhir ketika metode pemecahan masalah lainnya belum menyelesaikan, dengan mencegah sistem operasi berfungsi dengan benar. D2D recovery atau disk to disk recovery mengformat partisi utama pada hard drive Anda. Jadi ini adalah upaya terakhir untuk bisa menyelesaikan masalah di laptop Anda, karena ini akan menformat file yang ada di hard disk Anda. Jadi
Jika ingin menggunakan disk to disk recovery ini, kita harus memindahkan file tersebut ke hard disk eksternal terlebih dahulu. Lanjut ke GPT partition. GPT partition itu adalah standar untuk layout dari tabel partisi di hard disk dan dengan menggunakan globally unique identifier. Kita lanjut ke security. Di sini adalah supervisor password. Supervisor password itu adalah settingan untuk memberi password pada saat mau masuk ke menu BIOS. Kalau user password ini adalah password untuk pengguna atau user atau kita sebagai pengguna laptop ini untuk memasukkan password dari yang kita buat. Set HDD password itu password untuk hard disk Anda. Jadi ketika kita buka hard disk settingnya, kita menggunakan password terlebih dahulu. Untuk password on boot ini adalah memberi password ketika setiap kali restart. Jadi di sini saya matikan saja karena saya tidak menggunakannya. Dan ada juga secure boot mode itu standar, dan select and UEFI file as trusted itu tidak digunakan, dan factory default itu tidak ada, restore secure boot to dan lainnya. Kemudian kita lanjut ke boot saja. Di sini ada boot mode yaitu UEFI. Di sini saya menggunakan UEFI. Apa itu UEFI? UEFI itu singkatan dari Unified Extensible Firmware Interface. UEFI adalah pembaruan teknologi terbaru dari BIOS yang berfungsi mengupdate fungsi BIOS yang sudah ketinggalan zaman. UEFI memiliki komunikasi yang lebih baik dengan hardware dan firmware. UEFI bisa custom program, jadi sudah tidak perlu lagi CD driver seperti pada komputer BIOS. Dan serta UEFI ini memiliki waktu startup yang paling cepat. Juga mendukung driver perangkat 64 bit. Dan di sini juga ada boot priority order atau urutan boot yang digunakan. Kenapa di sini kita menggunakan Windows Boot Manager? Karena Windows Boot Manager itu adalah yang paling simple. Karena di sini Windows Boot Manager itu adalah aplikasi yang dapat Anda temukan di hampir semua sistem operasi. Boot Manager biasanya difungsikan sebagai multiple boot. Dengan adanya aplikasi ini, maka pengguna bisa dengan mudah mengatur dan menentukan proses booting yang akan digunakan oleh laptop. Di bawahnya adalah HDD 0 atau hard disk. Dan juga ada HDD 1 sama hard disk. Dan ada ATAPI CD-ROM atau CD drive, ada USB, ada network boot, USB HDD, USB CD-ROM dan network boot. Kemudian di 0 atau hard disk. Dan juga ada HDD 1 sama hard disk. Dan ada ATAPI CD-ROM atau CD drive, ada USB, ada network boot, USB HDD, USB CD-ROM dan network boot. Kemudian ini adalah menu exit. Untuk keluar dari menu BIOS, kita langsung saja keluar. Baik, saya di sini menggunakan laptop Infinix Slim 3. Kita mulai saja. Pertama kita klik start, lalu setting, klik update dan security, dan kita pilih recovery dan kita restart now. Dan kita tunggu. Nah, lalu kita pilih troubleshoot, advanced option. Kita pilih UNFI firmware resetting, lalu kita restart.
Baik, kita telah memasuki menu pertama, yaitu informasi. Di sini berisi tentang informasi produk BIOS versi berapa yang kita gunakan. Yang kita bisa lihat di sini ada nama produk, BIOS versi, CPU, sistem memori, dan banyak yang lainnya ya teman-teman. Kita lanjut memori dan banyak yang lainnya ya teman-teman. Kita lanjut ke configuration. Di sini di menu configuration ini ada sistem time, ini untuk mengatur waktu, dan ada juga sistem data untuk mengatur tanggal. Di sini sistem configuration kurang lebih mengatur aktif atau tidaknya semua program-program yang dapat dinyalakan pada perangkatnya. Baik, kita lanjut ke security. Security menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk kita. Kita lanjut ke boot. Menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer dinyalakan. Boot prioritas adalah suatu cara yang dilakukan untuk menampilkan pilihan beberapa device yang terhubung ke komputer. Lalu kita lanjut ke exit. Exit ini digunakan untuk keluar dari sistem BIOS. Kita klik exit, lalu kita klik yes, dan sekian, terima kasih.